Hai anak-anak, pada pelajaran fisika kali ini, kita akan mempelajari materi besaran dan satuan. Coba kalian amati dua gambar yang ada dalam media ini. Pernah dong suatu waktu ketika kita mendemam berat badan, perasaannya takut kalau angkanya terlalu besar. Hayo, siapa yang suka ngebut naik motor di jalan? Terus lupa deh lihat speedometernya. Mengapa dua gambar tadi ditampilkan? Karena kita akan mempelajari besaran dan satuan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi yang kita akan capai yaitu KD 3.1 dan 4.1, yaitu memahami konsep besaran pokok dan besaran turunan dan satuan dalam pengukuran, serta menyaji hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah 1. Mengidentifikasi perbedaan besaran pokok dan turunan. 2. Mengidentifikasi besaran vektor dan skalar. 3. Menentukan angka penting dalam suatu pengukuran. 4. Menentukan bentuk notasi ilmiah dalam suatu pengukuran. 5. Menuliskan hasil pengukuran panjang sesuai dengan aturan angka penting. 6. Menuliskan hasil pengukuran massa dan waktu sesuai dengan aturan angka penting. Yuk kita pelajari. Pernah dong di dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan pengukuran. Apa itu kegiatan mengukur? Mengukur adalah kegiatan membandingkan besaran dan satuan. Nah, besaran dalam fisika didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dalam bentuk nilai, dan disertai dengan satuan. Ada dua pengelompokan besaran, yaitu satu berdasarkan asal-usulnya, dan yang kedua berdasarkan nilai dan arahnya. Berdasarkan asal-usulnya, besaran dibedakan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dibedakan menjadi besaran vektor dan besaran skala. Masih ingat dong apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan dijadikan dasar untuk membuat besaran yang lain. Ada 7 besaran pokok dan satuannya, yaitu panjang bersatuan meter, massa bersatuan kilogram, waktu bersatuan sekon, suhu bersatuan Kelvin, kuat arus bersatuan ampere, intensitas cahaya bersatuan kandela, dan jumlah molekul zat bersatuan mol. Sekarang kita pelajari besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, dan energi. Nah, sekarang kita bedakan apa besaran vektor dan besaran skala. Perhatikan gambarnya ya. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sehingga di gambar ini ditunjukkan jika orang yang sedang berjalan menuju ke arah timur sejauh 8 km. Ini adalah besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja. Jadi, dapat kita deskripsikan bahwa orang berjalan sejauh 8 km. Nah, sekarang
Contoh dari besaran vektor adalah perpindahan kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum. Sedangkan contoh dari besaran skalar adalah jarak, kelajuan, perlajuan, luas, dan energi. Satuan. Satuan adalah pembanding suatu besaran. Macamnya ada satuan internasional yang sudah dipaparkan atau yang ada di dalam kelompok besaran pokok, seperti meter, kilogram, skon, ampere, kandela, dan jumlah zat. Macam sistem satuan yang lain yaitu sistem CGS, yaitu cm, gram, skon, dan sistem MKS, yaitu meter, kilogram, skon. Nah, tentang alat ukur. Di dunia teknik bisnis sepeda motor, pasti akan berhubungan dengan pengukuran atau dengan alat ukur mistar, jangka sorong, mikrometer skop, ampermeter, voltmeter, ohmmeter. Nah, ada 3 macam alat ukur, yaitu alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Setiap hasil pengukuran harus dinyatakan dalam bentuk angka penting. Aturan-aturan angka penting. 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 256,54 memiliki 5 angka penting. Aturan kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 2006 memiliki 4 angka penting. Karena 0 yang berjumlah ini diapit oleh angka 2 dan 6 sehingga merupakan angka penting. Aturan ketiga, angka 0 di sebelah kanan bukan angka 0 termasuk angka penting, kecuali jika diberi tanda khusus berupa garis di bawah angka terakhir. Contohnya, 800 memiliki 3 angka penting. 350 dengan strip 1 di bawah angka 5, maka memiliki 2 angka penting. Aturan yang keempat yaitu semua angka 0 digunakan untuk menentukan letak desimal bukan angka penting. Contohnya 0,002 hanya memiliki 1 angka penting. Aturan angka penting dalam penjumlahan dan pengurangan, yaitu hasilnya hanya diperbolehkan memiliki 1 angka taksiran. Contoh, 1,415 ditambah 2,56. 1,415 angka 5 dengan diberi tanda strip bawah ini merupakan 1 taksiran, memiliki 4 angka penting. 2,56 dengan angka 6 di bawah 1 tanda strip, maka angka 6 ini memiliki 1 taksiran, memiliki 3 angka penting. Kalau kita jumlahkan akan menghasilkan 3,975 dengan tanda bawah di bawah angka 5 dan angka 7. Karena dengan aturan hanya diperbolehkan memiliki 1 angka taksiran, maka hasil 3,975 ini harus dibulatkan, sehingga hasil akhir dari penjumlahan adalah 3,98. Aturan perkalian angka penting. Dalam perkalian dan pembagian angka penting, hasilnya dinyatakan dalam jumlah angka penting. Yang paling sedikit yaitu banyaknya angka penting dari bilangan-bilangan yang dihitung. Contoh, 3,5 dikali 0,2. 3,5 memiliki 2 angka penting. 0,2 memiliki 1 angka penting. Sehingga hasil kalinya nanti harus memiliki 1 angka penting.
Hasil dari perkalian itu adalah 7,0. Karena aturannya harus memiliki angka penting terkecil yaitu 1, maka hasil perkalian kedua bilangan tersebut adalah 7. Notasi ilmiah, yaitu cara penulisan sebuah angka, baik hasil pengukuran atau perhitungan yang terlalu kecil atau terlalu besar ke bentuk desimal. Secara umum dinyatakan dalam bentuk A, B kali 10 pangkat 6. A dan B adalah bilangan asli. Contoh, 300 harus kita tuliskan 3,0 kali 10 pangkat 2. 450 harus kita tuliskan 4,5 kali 10 pangkat 2. 0,00752 harus kita tuliskan 7,5 kali 10 pangkat min 3. Bagaimana anak-anak tentang materi besaran dan fisika mudah dipahami kan? Mari kita simpulkan hasil pembelajaran pada materi besaran dan satuan. Kesimpulannya adalah mengukur adalah membandingkan besaran dan satuan. Besaran dibedakan berdasarkan asal-usul yang terdiri dari besaran pokok dan turunan, berdasarkan nilai dan arah yang terdiri dari besaran saklar dan besaran vektor. Satuan adalah pembanding suatu besaran. Ada sistem internasional, satuan sistem CGS, dan sistem MKS. Alat ukur. Alat ukur panjang terdiri dari mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Alat ukur massa yaitu neraca. Alat ukur besaran listrik yaitu ampermeter, voltmeter, ohmmeter. Dan alat ukur stopwatch, alat ukur waktu yaitu stopwatch, atau bisa kita tuliskan jam dinding atau jam tangan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Kita akan berjumpa lagi dalam materi berikutnya. Semangat belajar, semangat sehat.